Oke teman-teman, karena tadi aku sudah ngaturin canang di beberapa pelinggih yang ada di sini. Sekarang aku mau ngasih tahu kalian ada beberapa kafe yang ada di sini atau tempat-tempat makan yang ada di sini. Ayo. Oke teman-teman, sekarang aku udah berada di salah satu kafe yang ada di sini. Jadi kalian bisa lihat di sini menjual beraneka ragam makanan. Contohnya seperti gado-gado dan lain hal. Dan ada juga beberapa tempat orang berjualan sarana seperti pejati, canang atau lain sebagainya untuk sarana untuk melukat di sini. Jadi kalau kalian tidak membawa sarana, kalian bisa membeli di sini. Nah, di sini juga ada beberapa makanan-makanan. Jadi kalau kalian sehabis melukat di sini, kalian tidak perlu khawatir untuk kelaparan, kehausan. Mungkin karena medan yang cukup turun gunung, naik tangga itu beberapa itu. Jadi kalian kan merasa lapar tuh. Selesai melukat, kalian merasa lapar. Gitu. Jadi kalian nggak perlu takut kelaparan karena di sini pihak di sini sudah menyediakan kafe ataupun tempat-tempat makan. Nah, ayo kita coba ke tempat sana. Ayo. Nah, sekarang kita ada di tempat meletakkan upacara nih. Jadi kalian baru masuk kan, kalau kalian membawa sarana upacara untuk melukat, kalian diarahkan untuk menaruh di sini untuk mempersiapkan sarana upacara seperti ini, ada pejati, ada canang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kalian mengaturkan, kalian disuruh untuk mempersiapkan sarana apa yang dibawa. Nah, selain itu juga kalian akan diarahkan oleh pemangku ataupun juru yang ada di sini. Untuk juru arah yang di sini, kalian harus sembahyang kemana dan mengaturkan canang di mana. Nah, selain itu juga kalian ini kan lihat ada beberapa kafe nih. Dan di keliling kafe ini juga ada pemandangan sawah, terasering, dan juga ada lembah sungai juga. Jadi ini membuat orang-orang yang setelah melukat di sini menjadi betah, nyaman dan lama-lama di sini. Dan juga kalian bisa dengar suara gemericik sungai itu. Nah, di sana juga ada beberapa sawah dan pohon-pohon tinggi itu yang membuat suasana yang menjadi adem, ataupun orang-orang yang datang ke sini setelah melukat kan mereka bisa melukat tuh. Jadi basah-basahan, jadi mereka haus. Juga kalian bisa memesan makanan di sini dan juga disiapkan tempat duduk untuk makan atau minum untuk bersantai-santai gitu, melepas penat dari setelah melukat. Nah, di sana juga kalian bisa lihat warung Gamang Beji. Di sana juga menjual beberapa sarana yang aku bilang tadi seperti pejati, canang, dan di sana juga menyediakan loker untuk kalian membawa baju ganti ataupun sarana lainnya kan, karena habis melukat tuh kalian disuruh untuk membawa baju ganti. Jadi di sini sudah menyediakan loker-loker untuk menaruh barang-barang kalian. Nah, untuk gitu coba kita sini lebih dekat yuk. Oke, ayo teman-teman, kita ke sana dulu. Jadi kalian bisa lihat di belakang aku ini juga ada warung yang tadi aku bilang mereka menjual sarana seperti pejati atau lain sebagainya. Dan di sini juga ada penyewaan loker. Jadi kalau kalian membawa sarana atau peralatan-peralatan itu, kalian bisa menitipkan di sini. Ayo kita coba ke dulu. Nah, inilah situasi ada di loker. Namun walaupun tidak permanen, tapi di sini juga ada beberapa filling kabinet yang dijadikan loker untuk menempatkan baju-baju ataupun barang-barang bawaan Anda sebelum Anda melukat ke bawah atau sesudah melukat. Kalian bisa ganti baju di sini. Nah, kalian juga bisa lihat itu ada satu orang juga sedang mengganti pakaian. Ayo, pada mama kita keluar dan mau ke puranya langsung untuk melakukan pengelukatan. Jadi tetap stay tune di channel YouTube Athena Fortune. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Om Swastiastu.
Halo, balik lagi sama kita di Athena Fortune dan masih bersama saya Barda dan Sasa. Aku Yuda. Aku Jo. Aku Gomfri. Dan hari ini kita sekarang lagi menjalankan suatu kegiatan berwisata, tapi nggak berwisata doang. Karena kita nih berbau ada spiritualnya. Ya. Atau bisa dibilang destinasi wisata religion. Yes, betul sekali. Dan hari ini nih teman-teman, dia nggak cuma tim Athena doang nih yang bakal ada di frame buat temenin kalian. Kita langsung kedatangan dari penanggung jawab ya, Yuda, ya. tempat destinasi wisata religion sini. Seperti itu. Gak tunggu lama lagi, kita langsung aja tanya-tanya teman-teman. Oke, untuk Atu bisa memperkenalkan diri. Oke, ya. Om Swastiastu. Atu sendiri bernama Ide Bagus Gedeka Giriarto. Atu adalah salah satu pemilik dan sekaligus penanggung jawab di Pura Beji Geria Gede Manuabe Desa Punggul ini. Oke, berarti pemilik sekaligus penanggung jawab ya Atu ya. Betul. Seperti itu nih teman-teman. Sudah ada sedikit clue nih buat teman-teman nih kita lagi ada di mana. Mungkin coba didengar alamnya segala macam. Karena kita memang ini di tempat yang sangat terbuka ya, dan ini juga di yang biasa kita gelap-gelapan ya Yud ya. Sekarang udah terang-terangan. Kita lagi terang-terang. Benar sekali. Suasananya enak, suara airnya juga bagus seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen berwisata sekaligus merasakan hawa-hawa spiritual, adventure juga. Iya, bisa banget. mending langsung aja datang ke sini. Oke, kita langsung memperkenalkan tempat ini langsung sama Atunya. Oke, Atu, untuk sejarah tempat ini itu seperti apa ya? Oke, Atu kan ceritakan. Mungkin tidak terlalu panjang. Ya. Kita ke inti-inti saja. Jadi awalnya tempat ini adalah Tegalan. Dan salah satu dari leluhur Atu ada yang pernah sakit seperti itu. Oke. Beliau adalah pedanda dulunya dan sakit sangat lama dan tidak ada yang bisa menyembuhkan di zamannya dulu. Ada zamannya, oke. Jadi beliau pasrahkan diri beliau, jadi beliau mengasingkan diri ke tempat ini. Ini tepatnya berada di belakang gereja itu sendiri. Dan pertama kali beliau langsung menuju ke dalam gua. Nanti kita ke sana, biar tahu tempatnya. Nah, di dalam gua beliau bertapa untuk berserah diri pada Ide Sang Yang Widi Wasa atau Yang Maha Kuasa untuk menyerahkan diri antara hidup dan mati. Seperti itu. Jadi beliau di sana bertapa selama 225 hari. Itu tidak makan dan tidak minum. Itu, dan di hari terakhir beliau bertapa adalah ada dahan pohon jatuh tepat di depan beliau duduk. Gitu. Nah, setelah dahan itu jatuh, lalu ada suara yang didengar oleh beliau sendiri, tapi tidak ada orang yang kelihatan, hanya suara. Suara itu disebut dengan pawisik, istilah Bali. Itu bahasa Indonesianya kayak bisikan. Ya, bisikan. Nah, jadi bisikan itu menyebutkan bahwa ambillah kayu itu dan tancapkan di depanmu, tancapkan di tebing yang ada di depanmu. Itu bahasa, kalau di bahasa Indonesia kan. Iya, oke. Jadi diambillah kayu itu dan ditancapkanlah di tebing. Selama 3 kali keluarlah air langsung dari tebing tersebut. Dan kembali lagi ditancapkan, keluarlah air lagi satu. Jadi di dalam tebing itu keluar 2 sumber mata air. Dan setelah keluar mata air tersebut adalah bisikan lagi seperti pawisik di sana menyuruh minumlah air tersebut, kamu bisa sembuh. Jadi itulah obat buatmu itu. Maka dari itu langsunglah diminum air tersebut dan seketika kurang lebih 5 menit penyakit beliau yang sudah lama sekali tidak buang air besar, perutnya kembung sangat besar. Jadi setelah minum air itu langsung sakit perut dan bisa mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Untuk keturunanmu nanti yang sedang kesakitan seperti itu. Jadi di sini kamu bisa memohon keturunan dan memohon ketenangan. Oke, selain yang Atu bilang tadi, di gua itu adalah ada bisikan yang tadi menyebutkan bahwa di sana tempatnya memohon obat atau tambo istilah Balinya, dan memohon keturunan dan memohon untuk ketenangan atau kedamaian di dalam keluarga kita. Dan satu lagi di sana
tempatnya untuk memohon jodoh atau pasangan hidup. Jadi seperti itu. Dan setelah leluhur ratu sembuh dari sakitnya, setelah meminum air yang di dalam gua tersebut, beliau keluar dari gua tersebut. Dan setelah berada di tepat di depan pintu gua, beliau ada mendengar bisikan lagi menyebutkan bahwa disuruh menancapkan kayu tersebut di depan pintu gua. Ditancapkanlah lagi 2 kali di sana dan langsung keluar sumber air 2. Yang satunya hangat dan yang satunya biasa. Jadi di sana ada sumber 2 mata air. Airnya hangat satu dan seperti biasa satu. Ingat, bukan panas tapi hangat. Ya. Dan air tersebut dibikinkanlah kolam kecil, dinamakan istilah Balinya bulakan. Ya, jadi di sana disebut dengan bulakan rambut sedana. Jadi di sana di bulakan rambut sedana itu tempatnya untuk kita memohon rezeki atau memohon agar rezeki kita dilancarkan atau dibukakan pintu rezeki. Itu. Bagi yang mempunyai bisnis, yang punya usaha, yang sedang kuliah dan sedang bersekolah, di sana memohon doa agar apa yang dicita-citakan berjalan sesuai keinginan masing-masing. Itu. Dan setelah dibulakan, beliau naik ke atas lagi. Setelah di atas adalah pewisik lagi. Ada pewisik lagi untuk menancapkan tongkat itu lagi 11 kali. Jadi ditancapkanlah 11 kali dan disuruh menyebutkan aksara suci dasa aksara di sana. Yang pertama adalah aksara sang, bang, tang, ang, ing, nang, mang, sing, wang, yang. Itu aksara 10. Jadi itu fungsinya aksara dari arah timur adalah sang, bang selatan, tang adalah barat, ang adalah utara. Dan timur laut adalah nang, barat laut adalah mang, barat daya itu sing, dan timur laut wang. Jadi di tengah lagi 2 aksara yaitu ing dan yang. Begitu, itulah disebut dengan aksara pengideran. Ya. Jadi di sana sumber airnya ada 10 pertamanya dan sekali lagi ditancapkan disuruh menyebutkan kata ong. Jadi di sana ada 11 aksara yaitu ong, sang, bang, tang, ang, ing, nang, mang, sing, wang, yang. Itu ya. Nah, jadi itu dan keluarlah di sana. Dijadikan satu kolam, 11 sumber mata air itu dijadikan satu kolam dan dialirkan menjadi satu pancoran. Dan keluarlah adanya pancoran satu. Jadi semenjak itu terjadi atau adanya pancoran di desa di sini mengetahui di desa Punggul, akhirnya dipakailah tempat untuk mesucian atau melasti. Jadi diresmikanlah menjadi beji. Beji itu adalah permandian suci yang dipakai untuk menyucikan atau membersihkan simbol-simbol Ida Betara atau Pretimo Ida Betara yang akan digunakan sebagai linggih-linggih Ida Betara. Jadi di saat ada karya odalan di desa pertama di sini di Kayangan 3 dan pura-pura setempat. Jadi sebelum acara dimulai, semuanya diusung ke beji ini untuk dibersihkan atau disucikan. Jadi setelah itu adalah ada bisikan lagi menyebutkan bahwa leluhur kami disuruh mendirikan satu pelinggih yang disebut Padma Sari. Padma Sari di sana sebagai tempat melinggihnya Ida Betari Ratu Niang Sakti. Begitu. Dan satu lagi untuk pengayatan Ida Betara Wisnu sebagai dewanya air dan Betari Gangga sebagai dewinya Tukad. Tukad atau Kali. Itu adalah dewinya Tukad. Dan satu lagi Sang Hyang Salukat sebagai dewanya penglukatan. Begitu. Jadi itu yang wajib kita mohonkan izin sebelum melakukan
proses-proses penyucian di sini. Oke. Ya, jadi itu sekilas sejarah dari Pura Beji, Pura Gede, Manuabo, Tunggul ini. Nanti Atu yang antar ke masing-masing tempat yang Atu ceritakan tadi. Yang pertama di gua, kedua di Bulakan, dan di depan pelinggih-pelinggih yang ada di bawah. Oke. Dan ada yang spesial adalah air terjun. Oke. Jadi di bawah adalah area tempat suci, tapi ada juga tempat air terjunnya atau istilah Balinya air runtuh atau toyo runtuh. Oh, iya. Kalau bahasa halus. Jatuh gitu ya. Ya, runtuh itu jatuh, toyo itu air. Jadi bahasa halusnya air terjun adalah toyo runtuh. Itu biar seru ya. Itu ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu kurang lebih cerita sejarahnya ya tuh ya. Oke, nggak usah lama-lama, mungkin kita bisa langsung ke tempatnya ya Kak Barda. Jadi teman-teman kan sudah tahu nih ya sekilas tentang sejarah yang ada di Beji ini. Dan diingetin lagi nih buat teman-teman yang pengen kesini itu nggak cuman pagi atau siang aja, malam pun juga bisa ya tuh ya. Bisa. Bukan itu karena di sini itu 24 jam. Jadi mungkin dari Jo sama Gung mau ada yang mau ditanyain nggak sama Atunya? Udah segitu aja. Gitu aja. Jadi Kalau tahapan oh, tahap, oke. pengungkapannya tanya. Oke. Kalau tentang lukat di sini itu juga ada tahapannya nih. Iya. Ya. Terus jadi di sini nggak sembarangan boleh ngacak itu. Oke. Berarti harus ada acakan dari urutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Dan ada rules tertentunya atau Iya. peraturan tertentu ya. Ya. Jadi siapapun yang datang ke sini untuk melakukan suatu pemelukatan itu udah ada guide-nya sendiri ya tuh ya. Iya. Oke, dan kita nggak bisa misalnya nih harus ke sini dulu, harus itu kan harus ada urutannya nunjuk Ya, gitu. ada tahapannya. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya kalian ke sini nggak cuman melakukan suatu pemelukatan aja, kalian nggak perlu khawatir yang perlu kalian bawa cuman uang doang. Kenapa? Karena di sini juga disediain nih tempat apa nih namanya Yud? Sejenis kayak tempat- warung-warung gitu, Iya, MKM gitu. Jadi kalian bisa makan di sini, ya tuh ya, bisa Ya, makan, dan- bisa minum, dan bisa ada nikmati alam. disediakan juga alat, Dan buat banten-banten kalian nih, buat teman-teman. tanah, Oh, kejati, oke. Buat kalian nih alat teman-teman, persembahyang. Aha. di sini tuh vibes pedesaannya tuh dapat banget. Iya. Jadi buat kalian yang pengen ngerasain pedesaan, hangout sama keluarga, quality time sambil spiritual, kalian bisa banget langsung ke sini. Aha, Sini tuh bener-bener terjaga banget keasriannya. betul. Teman-teman bisa lihat. Jadi seperti itu ya Kak Bardaya. Oke deh, daripada kita Sebelum ini tahapan pengukatannya. Oke, Ya, sebelum itu kita dia. nanti nunjukin ke tempat pemelukatannya nih, mungkin aku mau jelasin sedikit tentang tahapan-tahapannya nih teman-teman. Ya, jadi di sini dibuka untuk umumnya adalah dari tahun 2017. 17. Jadi Beji ini sudah ada dari leluhur kami, tapi dibuka untuk umum sebagai tempat pengelukatan atau pembersihan diri bagi orang-orang umum. Itu semua untuk semua agama, bukan agama Hindu saja. Ya. Jadi di sini tempat untuk semua umat. Tapi kita harus sama-sama menjaga. Menjaga seperti apa? Menjaganya adalah menjaga tempat suci atau sama-sama menjaga kesucian dari tempat ini. Yaitu pantangannya satu, wanita yang lagi haid atau datang bulan tidak diperbolehkan masuk ke area Beji. Dan kedua, anak kecil yang belum lewat 42 hari belum diperbolehkan Kalau sudah turun boleh, untuk mungkin mewinter ke bawah, kecuali sudah lewat 42 hari atau istilah Balinya bulan pitung dina atau 1 bulan 7 hari baru diperbolehkan untuk tangkil ke Beji. Seperti itu. Dan selanjutnya tahapan pengelukatan di sini itu ada 9 tahapan. Jadi pertama yang mau melukat wajib menghaturkan canang atau perkara, yaitu canang dan kejati. Jadi itu pertama. Kedua, melakukan persembahyangan itu sebagai permohonan izin mau lunas atau mohon pengelukatan di tempat ini. Jadi pengelukatan ini disebut dengan pengelukatan penugerahan Ida Betari Ratu Niang Sakti. Itu. Jadi itu pertama, mengatur canang dan kejati. Kedua, sembahyang mohon izin. Dan ketiga, barulah mulai proses pengelukatan. Dan ketika mulai proses pengelukatan, ada pengayah-pengayah itu yang mengantar
ke masing-masing tempat penglukatan. Penglukatan pertamanya dimulai ke dalam gua. Jadi di gua adalah bernama penglukatan Tambe Sunia. Jadi Tambe itu artinya obat, Sunia itu artinya alam kosong atau alamnya juga Sang Hyang Widi Wasi. Jadi di sana kita memohon air suci atau penglukatan untuk membersihkan segala kekotoran yang ada di dalam organ-organ tubuh kita masing-masing. Dan bisa juga di sana untuk memohon keturunan dan memohon kedamaian di dalam rumah tangga dan di masing-masing tempat yang kita sering kunjungi. Jadi agar kita menyebarkan vibrasi positif yang baik di lingkungan kita sendiri. Gitu. Dan di sana juga bisa memohon pasangan atau jodoh di dalam kehidupan. Jadi itu tahap penglukatan yang pertama. Kedua, penglukatannya menuju ke depan gua. Di depan gua ada namanya Bulakan Rambut Sedana atau Bulakan Telaga Ngemeng. Di sana tempat kita memohon rezeki agar dilancarkan atau dibukakan pintu rezeki. Gitu. Jadi di sana tempatnya misalkan ada yang nangkil punya bisnis atau dagang, adik-adik misalnya masih sekolah, masih kuliah. Jadi di sana tempatnya berdoa untuk agar dilancarkan cita-citanya sesuai dengan yang diharapkan masing-masing. Gitu. Itu yang kedua. Jadi ketiga menuju ke air terjun. Jadi air terjunnya disebut dengan air terjun Dewi Gangga. Dewi Gangga itu adalah dewinya Tikat, karena air terjunnya itu kalau airnya besar, airnya bercampur dengan air Tikat. Jadi di sana adalah tempatnya Dewi Gangga. Gitu. Jadi di air terjun pertama adalah tempat untuk terapi emosi, kalau istilah kerennya terapi emosi. Jadi di sana tempat membuang unek-unek atau beban masalah, misalkan pernah dibuat sedih oleh orang, pernah dibuat marah oleh orang, pernah dibuat kecewa oleh teman atau keluarga. Jadi di sana adalah tempat untuk membuang itu semua atau meluapkan itu semua dengan cara berteriak sekencang-kencangnya atau menangis sekencang-kencangnya, diulang 3 kali atau lebih sampai merasa plong perasaan puas. Jadi di sana bebas menyebutkan nama orang yang kita benci, mencaci maki orang yang kita benci, di sana bebas. Jadi siapapun yang kita benci, siapapun yang kita dendam di dalam hati kita, di sana diluapkan emosi kita dengan cara berteriak-teriak atau menangis boleh, meluapkan kesedihan semua agar semua beban yang ada di hati kita, di pikiran kita keluar, dihanyutkan oleh air terjun yang ada di sana di Beji nanti Atu antar ke sana. Dan lagi satu air terjunnya ada 2 nih. Jadi yang kedua adalah tempat meluapkan kebahagiaan atau membangkitkan energi positif yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dengan cara bertepuk tangan, bergembira, tertawa bersama dengan keluarga, dengan teman yang kita ajak tampil di sini, di sanalah tempatnya meluapkan kebahagiaan tersebut. Jadi kita bisa mengingat apa yang pernah membuat kita bahagia sekali dan di sana diluapkan. Yang pertama, apa yang pernah membuat kita marah sekali, sedih sekali, di sana juga diluapkan. Jadi intinya, air terjun pertama adalah tempat membuang sampah atau energi-energi negatif yang masih terpendam di dalam hati kita dan pikiran kita, dibuang di sana, dihanyutkan oleh air terjun yang ada di sana. Dan yang kedua, barulah kita membangkitkan energi positif dan menyerap energi positif yang ada di alam. Dan setelah melukat di sini agar kita pas pulangnya bisa menebarkan energi positif atau vibrasi yang baik ke dalam keluarga dan lingkungan teman kita. Itu setelah dia terjun. Jadi air terjun yang ketiga. Jadi keempat, tahap pengelukatnya itu naik di atas air terjun, ada kolam, nanti kita lihat di bawah ada kolam, dan di dalam kolam ada patung 2, patung pedanda 1, pedanda lanang dan pedanda istri 1. Jadi di sana ada 2 pancoran. Di sana turun nanti ke kolamnya,
melukat pertama di patung pancoran pedanda yang istri dulu. Setelah itu baru di patung pedanda yang lanang. Jadi di sana adalah tempat lunas penugrahan atau restu. Oke. Jadi apapun tujuan orang yang datang ke sini atau kita tampil ke sini, misalkan lunas tambah atau obat, lunas agar di keluarga kita baik, mohon keturunan misalnya, mohon rezeki, dan membuang masalah yang berat di hati kita, atau memohon energi positif yang ada di alam dan bangkitkan energi positif yang ada di diri kita. Jadi di pancoran yang dua ini adalah tempat beliau memberikan restu atau anugerahnya. Kalau di istilah kantornya, cap pengesahannya. ACC-nya Ya, ACC-nya. Ya. Seperti itu. Jadi kalau di skalakan di alam nyatanya seperti itu. Nah, setelah di kolam, barulah naik kembali ke tempat persembahyangan pertama. Jadi setelah proses pengelukatan selesai, terakhir barulah lunas tirta. Oke. Lunas tirta atau air suci yang ada di Ajeng Telinggih. Jadi setelah lunas tirta, kita sungkem di depan patung Betari Ratu Niang Sakti sebagai simbol sujud bakti kita kepada beliau, sebagai simbol Dewi yang menguasai alam yang tidak kelihatan, dan beliau yang Dewi Maha Pengasih, dan sebagai simbol ibu kita semua, dan patung pedanda lanang tadi adalah simbol dari bapak kita semua. Itu. Setelah sungkem barulah diberikan bija dan benang ridatu. Seperti itu. Jadi itu sekilas 9 tahapan dari ngaturin canang, pejati sembahyang, dan setelah itu melukat, lunas tirta, dan bija sungkem. Begitu. Jadi itu sekilas yang aku ceritakan, biar tidak menghabiskan waktu terlalu lama. Kita Nanti langsung kalau yang lebih seru, kapan ada waktu, datang lagi pas malam hari. Malam hari kita bakal penelusuran. Kalau biar seru malam Jumat Kliwon misalnya. Aduh ya. Atau Mapak Kajang Kliwon. Aduh, yang Nanti biar aku ekstrim. yang mengantar. Jadi buat Kita teman-teman masuk nih, ke dalam gua. yang pengen kita buat penelusuran di sini malam-malam, khususnya di malam Jumat Kliwon ya, Beli ya? Iya. Itu ya. Atau Mapak Kajang Kliwon, atau Mapak. 1 hari sebelum Kajang Kliwon. Langsung komen aja nih di bawah sini. Apalagi kalau Yuda mungkin mau uji nyali, bisa. Sama ke Barda ya. Sama ke Barda ya. Amin. Jadi aku tidak mau menyebutkan di bawah ada A, di bawah ada B, dan ada C. Jadi mari kita secret ya. secret. Itu surprise Ya, ibaratnya. nanti kita rasakan sendiri Iya. apa yang dirasakan dan apa yang dilihat di sana. Itu. Nah, mari kita lihat sana nanti ya. Kita coba teman-teman Kalau langsung. sekarang pagi, siang, dan sore kita bisa melihat pemandangan di sekitar. Ada sawah, ada air terjun, dan ada kolam ikan pancoran, dan pemandangan di gua, dan di gua juga ada air terjunnya. Itu kalau kita tangkilnya datang sininya siang atau pagi. sore ya. Jadi kalau malam Beda lagi. Beda lagi. Jadi, itu. Nah, juga teman-teman, buat kalian nih visitor-visitor luar yang mau tahu info lebih lanjut tempat ini, kalian bisa langsung follow media sosialnya, yaitu Instagramnya ada beji_gria_punggo. Jangan lupa di follow ya teman-teman ya, untuk bisa tahu info lebih lanjut tentang destinasi wisata religius tempat ini. Untuk Kabarda mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Agak daripada kita Sedikit ini lagi ya tuh ya. Apa lagi nih ya Ya, bagi yang mau datang ke sini, yang tampil ke sini, mau spiritual, wisata spiritual misalnya, mau melukat, ada sembahyangnya, ada proses pengelukatnya, dan ada selfie-selfie-nya, foto, atau mau eksis, bikin teman-teman. video TikTok. Jadi datanglah pagi, sore, atau siang. Iya, sekali. Tapi kalau mau spiritual yang lebih mendalam, jadi datanglah malam. Itu tuh udah keluar semua. Sembahyang, melukat, tapi merasakan sesuatu yang beda. Eksistensinya berbeda ya. Jadi kalau mau tahu alam yang tidak kelihatan, yang malam-malam, jadi marilah datang ke sini, kita rasakan sendiri aura tempat ini seperti apa. Nah lo, ditungguin tuh teman-teman, mending langsung aja datang ke sini. Nanti kalian tinggal follow Instagramnya, dan tanpa membuang banyak waktu kita bakal langsung ke tempat melukatnya ya. Iya, benar sekali. Oke, jangan lupa di like, Comment, share, subscribe, and comment. Dan jangan lupa nyalakan notification lonceng agar teman-teman nggak kelupaan
notifikasi kita kalau kita ada video terbaru. Thank you. Bye. See you. Jangan lupa juga follow official akun Athena_Fortune. See you guys, stay tune ya. Bye. Karena di sini tadi sudah mempersiapkan sarana yang digunakan untuk melukat, jadi sekarang kita mau ke bawah untuk melakukan pengelukatan. Ya Pak ya, kita ya mau ke melukat di Pria Beji Tunggul Pak ya. Nah, kita juga sudah membawa sarana seperti pejati dan beberapa canang untuk dilakukan di tempat melukat nanti. Ayo teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelum kita memasuki tempat melukat, kita harus melakukan kita pembersihan dulu sebelum masuk ke pura Pak ya. Jadi membersihkan kita pengelukatan sebagai kita pembersihan sebelum kita memasuki area suci. Ini canangnya Bang. Sirat apa? Adik anak, Sebenarnya nih, itu teman. Jadi teman-teman kita ke tempat melukatnya juga, kita melukatnya langsung. Ini ada tenang, ini waktu bagus ya itu. Tapi tanah, aneh dong itu Pak Bepong. Canang mantan? Tanah kan kita ngambil kemet. Sebelum Bano katanya ada yang kelingin satu bagus kita. Itu bagus. Nah ini kan. Udah. Jadi sebelum kita ke bawah, aku mau mengaturin canang ke pelinggih di Ratu Bagus Pak ya. Kenapa? Taboh ini, kamu taboh. Nah, kita tahu. Doang. Ayo kita ke bawah langsung. Oke, kita mau menuju tempat pengelukatan. Jadi seperti kalian lihat tadi, ada juga pemedak yang lain juga ya Ji ya, untuk melakukan pengelukatan di sini karena di sini itu udah dibuka untuk umum ya Ji ya. Jadi siapapun yang mau melukat di sini bisa datang ke Pura Taman Beji Gria Punggul. Ya. Jadi emang di sini spotnya memang bagus sekali. Kalian juga bisa lihat di di kanan kalian ada sawah, ada terasering dan juga ada lembah sungai juga. Dan pepohonan yang tinggi-tinggi itu yang membuat suasana semakin tenang, sejuk kalian selama melakukan pengelukatan gitu. Nah, karena kita sudah dekat, kita mau ngaturin canang dulu ya. Jadi tetap stay tune di channel YouTube Athena_Fortune. Bye bye. Akhirnya kita ketemu ya kan ya. Setelah kita Tapi pada jadi Tarsan. Iya. Karena di samping kita juga udah hutan, ada terasering dan pemandangan-pemandangan Pemandangan cukup indah yang ya. air lainnya. Oke deh kita langsung aja kita melukat ya Kasih udah nggak pakai baju. Sabar banget sih. Iya penebusan dosa. Iya. Ayo langsung. Pesan dosa kita buat dosa Jadi lagi. kalian akan sebenarnya. melihat prosesi pemelukatan manusia-manusia Dajjal. Hey. Canda Dajjal. Manusia-manusia berdosa seperti kita. Kita. Hah? Kita. Sosiasu. Nah, jadi teman-teman, ini adalah proses pengetesan cerita pembersihan Banten. Nah, jadi Banten ini adalah Banten Pejati yang akan diaturkan di Pelinggir di sini. Satu pejati ini akan diaturkan di Pelinggir Ida Ratu Niang Sakti. Jadi teman-teman kita langsung aja.
Jadi teman-teman seperti ini proses pengaturan Banten Pejati. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa pelinggih. Ini pansora pengisian Ida Betara. Jadi seperti itu. Jadi setelah tadi kita disambut oleh salah satu yang pengayah yang ada di sini, itu kan kita di Katisen Tirta itu untuk tujuannya untuk pembersihan sarana kita seperti itu. Baik, itu setelah kita masuk ke spot yang pertama nih, itu pengayah ini akan memandu untuk upacaranya seperti itu teman-teman. Jadi karena kita udah memulai melukat, aku mau mengaturkan calon dulu ke beberapa pelinggih yang ada di sini dan ke bawah juga. Jadi, ikut teman-teman. Ayo teman-teman kita lihat proses pengaturan canang. Jadi teman-teman, kita kan nggak cuman spiritualnya aja nih di sini, itu kita juga ngerasain yang namanya liburan, ya. Apalagi kalau teman-teman pas datang ke sini ada pelangi gitu kan, wow, luar biasa loh teman-teman. Pelangi di saat melukat.
bayar izin semuanya, udah selesai sampai juga, kita akan dikasih selembar ya, selembar. Seperti buku panduan. Buku panduan Ya. di sini ada 1 sampai 9 yang kita harus kemana aja. Jadi proses jadi kan kayak masuk tuh nggak bingung harus kemana, Ya. harus apa. Karena kan pas petunjuk di Ya. sini ada bahasa, 2 bahasa Indonesia dan Inggris. Tapi karena gue yang Inggris, jadi gue akan baca yang Inggris. Ya bahasa Indonesia ya. Salah lagi tuh gue. Jadi kita akan turun ke bawah. Ini semua teman-teman udah mau melukat, saya juga mau melukat. Kita akan bawa 7 buah canang di bawah, kita aturkan di bawah. Jadi di bawah itu seperti goa, ada ini apa ya? Jadi goa kerap namanya ke dalam goa kerap langit, Monas pengelukatan tambah kimia. Itu untuk pengobatan dan nanti kita akan tulis deskripsinya masing-masing tempat itu apa sih fungsi yang kita akan tulis. Lalu kita akan turun ke bawah ditemani oleh yang tadi lagi tadi ya, ditemani oleh teman lagi oleh teman lagi. Karena kita tidak bisa tanpa beliau, tanpa pembimbing. Ya, benar sekali. Terus kita akan turun. Yuk. Ya Haji bisa langsung masuk terus. Kita sekarang mau ke bawah kabarnya Mau ke bawah. untuk melakukan proses pengelukatan. Sudah ditemani oleh Ajib yang tadi menjelaskan tentang mengenai 3 sampai 6. Jadi masih sakit ya nih. Dan di kerumunan semut, satunya semut. Jadi hati-hati untuk teman-teman semua karena jalan ini sudah timbul lumut jadi licin ya. Jadi dibalik kamera ada Barda yang megangin badan kameramen yang gede banget. Jadi kita akan menuju tempat pengelukatan yang pertama, yaitu di bawah ya katanya. Bawah. Bisa lihat itu ada Pahatan-pahatan ular yang dari alam juga. Tapi emang itu perpaduan antara alam dan silang-silang atau apa ya? Pahatan. Ya pahatan semua kira sama aja. Kalian semua udah ready? Ready? Jadi mereka melukat gongla. Kota-kota air. Sasa melukat. Ya Sasa juga jadi melukat. Jadi kita harus keluar bersama di tempat melukat di Pura Taman Dia Manual. Pura. Kalian bisa cek di Instagramnya @deji_gria_punggul. Jadi kalau kalian mau melukat ke sini, kalian bisa tanyakan melalui via DM ataupun Facebook juga. Kalian bisa ditanyakan di sana mengenai sarana apa saja yang dibawa dan kemana-kemana saja yang harus kita lalui selama pengelukatan ya Ratunya. Karena memang akan dipandu sih gak Dilepas secara langsung. Nah, jadi kalian juga bisa lihat. Nah, di sana itu seperti tebing-tebing udah ditumbuhi pepohonan yang begitu besar dan akar-akarnya sudah merambat kemana-mana. Jadi itu yang membuat kesan ini ya. Ini ada di turun sana dulu. Penjaga kameramen. Yuk Oke balik. guys, kita ke goa. Dalam gua. Kita ke goa dulu teman-teman. Lalu kita ke goa. Jadi kita akan dipandu oleh beliau. Sama, orangnya humble. Bukan bubble. Bubble. Nanti beli es bubble. Pilihan bubble. Guys. Jadi beliau akan mengantarkan kita sesuai dengan tahapan yang sudah. Jadi kita nggak bingung harus kemana dan kemana juga. Ya. Jadi kalian bisa lihat juga di kiri kanan kita itu sudah ada tebing-tebing dan akar-akar yang menjuntai ke bawah nantinya. Itu yang membuat suasana semakin sejuk gitu Maya. Oh iya, ini boleh bisa kita melakukan penelusuran untuk malam hari nggak sih? Boleh banget. Boleh ya? Tapi harus ada yang mandi. Oh. Biasanya kalau untuk tempat itu kan pura kan sudah tempat yang suci gitu ya. Itu cocok apa sih yang dicari oleh mereka pemburu-pemburu itu? Pemburu misalnya kalau istilah Balinya ada dataran atau Balian, mereka lebih ke mencari saksi, Mencari seperti karisma ya. karisma. Seperti
kemudian Ini buahnya udah. buahnya nanti dari itu masuk ke dalam buah, kita mengaturkan kanan Kanan lagi. di depan pintu buah. Nah, jadi teman-teman ini kita bilang seperti tempat perizinan ya, Kakun ya. Izin di pintu pertama gitu Ya, kan. itu pertama untuk sebelum memasuki area buat sebutnya tentunya. Di sini tempat untuk perizinannya. Bisa dilihat Angga sedang mengetukkan sana. Kayak kita kan ke rumah kosong mana kita selalu melakukan ini kan. Ya, benar sekali. Ini juga suka nih. Ini area suci juga. Itu kan rencana. Mau kemana lagi nih? Ya, lagi satu di rambut piano. Di sini boleh nih mas turut. Untuk di kita pedagang mungkin minat. Kalau itu apa? Dalam Nggak boleh jadi gimana? Enggak bawa jadi tim. kalau mau minat, Ada di pintu gua ya. Iya. Kita setelah tadi Angga ini kayak gini pintu pertama kita ada di pintu pusat nih. Iya. Itu di pengelukatan tambah dunia. nama duanya dua kerap langit. Dua kerap langit. Oh ya ada. Langit. Ada di urutan nomor 3, gue kasih contekan nih kalau kemari ya kan. Jadi kita mungkin langsung dulu. Ya, Yuk, kita ke dalam goa dulu. Seperti apa sih suasana yang ada di dalam goa? Mungkin satunya. Suasana di kota Swastiastu. Yuk. Swastiastu. Mungkin baru masuk goa ini mungkin apa yang kalian rasakan? Mungkin antara dingin atau hangat gimana pun. Kalau untuk dikatakan sih ya belum Jawa secara air. Tapi dari sisi spiritualnya cukup baik buat kalian yang mempunyai sesuatu hajat atau keinginan, mungkin bisa coba datang. Tapi dengan hati yang tulus dan tetap berpasrah dengan yang di atas. Kita hanya membantu ya Allah. ya betul. Kita hanya perantara. Iya Pak, ada orderan atau emang ini? Ini pikiran biasa aja. Di dalam gua, air terjun ini di dalam gua ada air terjun juga. Air terjun ini sebagai tirai atau korden. Kerjaan untuk memasuki goa. Ini kita semua basah nih. Basah nggak Bapak? Oh, adunya nggak apa biasa. Kan ajunya udah sering di sini. Jadi udah siap siaga gitu. Yang belakang semua oke ya? Oke. 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 Bernyanyi semua. Jadi ini karena emang gua tebing ya. Ini karena kita pakai penerangan ala kadarnya, jadi mohon maaf. Ini berbalik dulu. Ayo kita lihat. Kamera. Kalian bisa lihat itu Wow. dari atas sebagai tirai pintu masuk ya juga untuk ke dalam goa kerap langit tersebut. Oke guys, kita mau menyiapkan alat-alat dulu, Ya. mau dirapi-rapiin, kalau nggak terbantah, ada yang mau lanjut juga kan? Ya. Kita mau bungkus dulu, kita mau melewati tirai. Jadi Tirai buat- air, ya. Tirai air, oke. Jangan lupa dipantengin terus, atau nonton jangan lupa di like, komen, dan Subscribe. teman-teman kita sekarang mau masuk ke tirai air ini. Ke dalam goa. Masuk. We did it. Lihatnya nggak mau basah-basah. Iya. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Oke. Jadi kita udah sampai. Semua udah aman ya? Aman. Sasa aman. Nah, jadi teman-teman sekarang nih aku, Angga sama Kakuin dan tim yang lain udah berada di areal dalam tempat gua ini. Ya, enggak ya? Ya. Karena mau masuk ke sini butuh perjuangan yang Benar sekali. enggak ya. Tapi mantap. Mantap. Sensornya dapat banget. Apa penemuan kita ini? Buat donat. 1, 2, 3. Nah, jadi teman-teman, sekarang Angga sedang melakukan proses pengaturan sana di cap-cap lindung. Teman-teman bisa lihat tuh di sekeliling banyak tebing dan itu benar-benar di dalam gua sekali. Ini nyangkut. Ini mikrofon. Misalkan sampai sini. Tempat yang tadi waktu kita ucapkan satu di
sini dan kedua di belakang. Iya. Mbaknya dari mana aja? Kalau ada bahasa aja. Nih, kita lihat di Dua ini di sini, tadi hanya beberapa tempat, dua di sini. ini ya. Ya, dan tempat bertapanya di dalam. Jadi kalau orang lukat hanya sampai di sini saja. Terus kita kan kita Tapi kalau orang ke Fukuoka malam-malam baru boleh masuk. Hanya satu yang boleh mengantar. Tidak boleh ada orang Jadi lain. itu emang bersifat privasi aja. Ya, Oke tidak teman-teman. sembarangan. Jadi teman-teman kita ini mau melukat di sini ya. Ya, yang pertama lukanya di sini. Oke. Jadi pertama ikuti aturan di sana. Di kepalanya 3 kali, ikat ke belakang 3 kali, habis itu diminum 7 kali. Oke baik. Oke, jalannya lewat sini. Kita mau siap-siap dulu. Ya. Semua ini tim akan melukat disambil dengan ibunya. Jadi kalian akan melihat proses melukat dari 1 sampai 9. Oke? Bye. Stay tune guys. Sebelum mulai, tangannya berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing, memohon obat untuk dibersihkan secara orang dengan Oke teman-teman, karena kita sudah selesai melakukan pengelukatan yang di satu tempat, kita semua sudah membuka semua dan kakak pun juga sudah buka. Jadi setelah itu kita akan melakukan pengobatan ya ke tempat sama-sama. Jadi tetap stay tune. Bye bye. Bye. Dadah. agar memohon kelancaran rezeki atau bisnis atau karir. Oke teman-teman, lokasi melukat selanjutnya yaitu pengelukatan rambut sedana. Jadi jika kalian memiliki usaha ataupun bisnis dan juga karir, juga kalian bisa melukat di sini dan memohon apapun mengenai bisnis itu juga astungkara dilancarkan. Nggak ada yang keberang Jadi teman-teman, karena kita sudah selesai melakukan pengelukatan di tempat yang kedua, kita akan melakukan pengelukatan di tempat selanjutnya. Jadi tetap stay tune. Ya bye. Ayo teman-teman. Oke teman-teman, semua kita udah selesai. Belum selesai sih. Masih. Jadi selain melukat, kita bisa senang-senang juga ya. Sambil foto.
Guys, selain kalian merasakan suasana spiritual, kalian juga pasti melepas semua rasa capek, rasa emosi. Karena memang kita meluangkan semua unek-unek yang ada di sini. Jadi kan ini sekalian kita membersihkan diri, sekalian kita juga kayak rekreasi sih sebenarnya seperti itu. Ya tak? Jadi teman-teman, kalian sudah lihat keseruan kami di sini. Buat kalian nih dari teman-teman Fortune, rekomen banget kalian buat yang suka adventure atau kalian juga suka tempat-tempat spiritual, bisa banget langsung datang ke sini. Jangan gak hanya itu, di sini kalian bisa lihat pemandangannya. Tuh, indah banget. Oke guys, stay tune. Aku buka dulu. Bye. Jadi guys, kita sudah selesai melekat di lokasi yang terakhir. Jadi kalian itu puasin. Aku kira apa? Oke teman-teman, karena kita udah selesai Jaya di lokasi yang terakhir untuk kalian sama dua Beji Gria Punggung. Bisa makan seperti itu. Jadi kalian bisa lihat dulu dari sini ada bukan ya makanya itu teman-teman bisa lihat di sana ada sih ada yang lagi bukan. Jadi seperti kalian lihat tadi, prosesi dari awal sampai akhir itu memang pemandangannya pun dari alam juga, dan dari atas kalian juga bisa lihat itu air terjun memang airnya dari dengan mungkin dari bawahan itu. Ini pun dari air terjun ini bisa mengairi sawah-sawah sekitar di Jaya. Jadi kalau di Bali disamakan sebagai hutan atau perairan. Itu kita kemudian ya. Tapi dong, tapi, ngomong ini. Tadi kita kelihatan nggak? Oke guys, untuk prosesi pembongkaran sudah selesai. Kita sudah sampai akhir di titik terakhir. Kita dapat bilang cerita juga.
karena kita udah selesai, kita mau naik ke atas. Karena kebetulan di atas juga tersedia namanya warung-warung lokal gitu. Jadi kalian setelah melukat bisa ngopi ngeteh di atas. Kita langsung aja ke atas. Oke teman-teman, karena kita sudah selesai melukat ya kak ya. Sudah kedinginan. Sampai suaraku hilang gitu gara-gara teriak-teriak tadi. Jadi, Iya, sebenarnya sih bukan suaranya hilang ya, nggak mungkin aura negatif atau unek-unek. iya, Ya, melalui yang melekat, suara gitu. yang melekat di tubuh itu Banyak keluar. yang unek sih lu. Iya. Dan sekarang kita sudah ada di titik terakhir banget di tempat wisata spiritual ini. Itu ada di ini Kafe. kita bisa bilang kayak kantinnya gitu ya, Ya, kantin seperti lokal gitu ya. ya seperti yang tadi aku jelasin, di sini juga ada kafe untuk kalian selesai melukat itu kan kalian pasti lapar kak ya. Aha. Pasti lapar dan haus, jadi kalian tidak perlu takut untuk kehausan, kelaparan. Jadi kalian di sini sudah disediakan tempat untuk minum dan makan juga, serta sambil menikmati pemandangan yang indah ya kak ya. Betul banget. Jadi ya teman-teman sedikit promosi gitu kan ya. Di sini ada brand lokal banget. Itu ada Kopi Lumpur, Mother of Coffee Bali. Jadi buat teman-teman yang suka kopi bisa langsung nih pas datang ke daerah sini pesen langsung, karena ini sudah ada yang tinggal ini dijual kan ya pasti ya. Iya pasti. Jual satu gini berapaan nih bu? 50.000. 50.000. Jadi Oke. harganya terjangkau. Rasa lokal banget lah pokoknya kan ya. Karena emang ini terbuat dari ini ya. Fermentasi dulu. Oke. Jadi kopi ini difermentasi di lumpur ya bu. Ya, dapat blessing dari materi. Oke. Nah, betul sekali. Yang namanya Jadi Bali kan Mother of emang Coffee. ini ya, kental sama ininya enggak ya? Iya, jadi Untuk menunya pun juga ada bakso lumpur kecos. Unik-unik sih nama-namanya teman. Jadi kalau misalkan mau ke sini kalian kelaparan langsung aja datang ke kantin di sini Mother of Coffee ya Ibu ya. Langsung ketemu sama Ibu siapa Ibu? Ibu Ayu. Ibu Ayu nih kan ya, cantik Ibu Ayunya tuh ya. Langsung aja teman-teman langsung datang ke sini. Kita bakal tag Instagramnya langsung nanti di video kita kali ini. Berarti selain kopi juga di sini juga ada souvenir juga ibu. Mana tuh? Ya di sini juga ada. Oh, sebelah sana ya. Oke. Jadi kita bisa lihat souvenir yang ada di sini. Dan di sini ada kalung ya yang terbuat dari kerang-kerang dari laut juga. Di sini juga ada seperti kaca-kaca yang dibentuk mengikuti dari pola akar-akar ataupun Oke. batang-batang ya kak. Ya. Berat sekali bahasa lu ya. Yang memang suara-suara Oke. saking semangatnya. Estetik banget sih teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat kan memang kita lagi booming banget nih untuk bentukan-bentukan keramik yang mengikuti pohon. Seperti ini nih contohnya nih. Mengikuti pola-pola star dokar. Listrik yang belanja. Halo, selamat datang. Ibu bisa dilihat Oh iya, ini souvenirnya. berapa nih? Ini buat Ibu free ya, tapi setelah keluar dari sini bayar di depan Oh, ya. jadi ambil bayar, Pulang dah langsung. ngomong. Jadi emang udah mulai gelap ya? Sudah mulai gelap nih teman-teman. Nah sekali lagi nih dari Athena Fortune, kalau sumpamanya kalian pengen kita mau penelusuran di sini untuk malam-malam ya kak ya, itu bisa banget. Itu kalian tinggal komen di YouTube kita. Kolom komentar. Semakin banyak yang komen untuk minta kita penelusuran di sini, semakin kita semangat. Ya semangat yang menjadi penyemangat kita untuk Masih teriak-teriak ya? Suaranya nggak ada. semakin Banyak saking- unek-unek. gitu. saking semangatnya ya. Iya. Beiji Grill Waterfall Mood Cafe Bali. Jadi Gelas. gelasnya unik guys. Kak, iklan banget loh. Ini adalah gelas cupang. Bener ya? Kan di mana-mana cupang yang begini nih. Iya jadi. Oh iya sih. trendingnya. Lagi trending cupang. Oke deh. Ya kan? Karena gua nggak tahu nih apaan. Ini ya kami. Makanya teman-teman kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like. Comment and subscribe. Subscribe Pokoknya ini dan- kayak salah satu tempat melukat yang cukup lengkap ya. Biasanya Biasanya kita suka kepikiran kok ntar kesana tuh makan apa gimana cuman cukup kita ibu mereka aja kali. daripada teman-teman semua. Pada makan juga nih teman-teman. Jadi kalau ganti baju juga. pokoknya jangan lupa biar gak ketinggalan video dari kita, dinyalakan lonceng notifikasinya. Thank you. Bye. Bye.